وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram di bab nomor 7, yaitu bab Qada'il Hajah, atau dalam sebagian redaksi dinyatakan bab Adabi Qada'il Hajah, bab adab-adab dalam menunaikan hajat. Adab-adab dalam menunaikan hajat. Di sini ada istilah namanya qada dan juga hajah. Qada dan hajah. Kalau adab, ya kita tahu adab yaitu termasuk dalamnya akhlak, attitude, tata cara yang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla, baik yang diwajibkan, dianjurkan atau diizinkan, maka semua itu masuk dalam adab. Ya, baik yang diwajibkan, jadi melakukan hal yang diwajibkan termasuk bagian dari adab. Melakukan hal yang dianjurkan termasuk bagian dari adab. Melakukan hal yang mubah, maka ini juga termasuk bagian dari adab dalam rangka tidak melakukan yang makruh atau yang haram. Begitu juga dengan meninggalkan yang haram juga termasuk adab. Meninggalkan yang makruh ta'abbudan, ya meninggalkan yang makruh sebagai bagian dari ibadah, maka ini juga termasuk adab. Jadi adab itu juga berkisar pada ahkam taklifiyah, yaitu hukum-hukum syar'i taklifiyah, baik wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, semua itu masuk ke dalam adab. Jadi halal haram itu juga merupakan perealisasiannya, juga merupakan bagian dari adab. Kemudian ada qada. Qada bisa bermakna fi'il atau tanfidz, merealisasikan, menyelenggarakan, melakukan, maka itu termasuk qada. Kalau dalam fikih, qada imma maknanya merealisasikan atau maknanya merealisasikan maksudnya melakukan, ya, sampai tuntas, itu qada. Atau maknanya adalah melakukan suatu amalan di luar waktu yang disyariatkan karena uzur, maka itu qada. Ya. Qada bisa bermakna apa? Menunaikan. Itu makna pertama dalam fikih. Juga yang kedua maknanya yaitu melakukan suatu amalan di luar waktu yang disyariatkan karena uzur. Ya, melakukan suatu amalan yang di luar waktu yang disyariatkan karena uzur.
Makna qada yang pertama ini maknanya global, umum. Qada'us shalah bisa bermakna yang pertama, bisa bermakna yang kedua. Bisa makna qada'us shalah bisa makna yang melakukan salat pada waktunya yang masyru'. Iya. Bisa juga, dan ini lebih dominan, yaitu menunaikan salat di luar waktunya karena ada uzur. Maka ini juga disebut qada di luar waktunya karena uzur. Maka disebut juga qada. Dan ini yang lebih populer untuk salat. Kemudian juga misal qada'ud dain. Qada'ud dain yaitu menunaikan hutang, baik pada tenggat waktunya atau di luar waktu karena uzur. Maka ini asli menunaikan. Ya. Adapun dalam masalah akidah, qada itu bermakna takdir atau keputusan Allah. Kalau dalam hal akidah ya. Dalam hal fikih, qada juga ada makna yang ketiga, yaitu pengadilan. Makna ketiga yaitu pengadilan. Ya. Tapi maksudnya pengadilan duniawi, pengadilan manusiawi. Adapun dalam akidah, qada itu pengadilan Allah Azza wa Jalla atau ketetapan Allah dunia ataupun akhirat. Dia lebih ke sinonim dari takdir, qadar, ya. Taib itu qada. Dan di sini qadaul hajah berarti menunaikan makna pertama, berarti menunaikan hajat. Taib al-hajah juga dalam fikih itu ada maknanya. Al-hajah itu adalah di atas tahsiniyat dan di bawah darurat. Karena segala sesuatu itu pasti segala sesuatu yang dimanfaatkan, ya, yang dibeli atau dimanfaatkan. Jadi ahkam ainiyah, hukum-hukum kebendaan yang dimanfaatkan itu ada 3 posibilitas. Imma dia darurat, imma dia hajat, imma dia kamalat. Darurat itu berarti apa yang ketiadaannya itu membahayakan, apa yang ketiadaannya membahayakan secara syar'i, ya. Apa yang ketiadaannya membahayakan secara, ini darurat. Kalau tidak dilakukan atau tidak didapatkan, maka ini membahayakan baik kejiwaan, nyawa, harta, keluarga, kesehatan dan seterusnya. Gitu. Maka ini darurat, ya. Birokrasi kalau misalnya nggak ada itu, maka nggak mungkin, bakal mempersulit dan membahayakan dirinya. Kemudian hajat. Hajat apa yang ketiadaannya tidak membahayakan namun keberadaan diperlukan. Apa yang ketiadaannya tidak membahayakan, tidak sampai level darurat, namun keberadaannya dibutuhkan karena hajat. Iya, ini hajat. Jadi levelnya di bawah darurat. Kalau yang ketiga yaitu kamalat, atau sebagian mengatakan tahsiniyat, atau sebagian mengatakan tazyiniyat. Maka kamalat itu penyempurnaan saja. Tazyiniyat itu perhiasan. Tahsiniyat hanya untuk memperbagus. Adapun yang ketiga ini yaitu kamalat, apa yang ketiadaannya tidak membahayakan sama sekali dan keberadaannya juga bukan merupakan kebutuhan. Apa yang ketiadaannya tidak membahayakan sama sekali. Nggak ada yang nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Dan keberadaannya itu juga sebenarnya tidak sampai level hajat, tidak dibutuhkan. Taib. Kalau kita lihat contoh masing-masing ya tentu banyak di seluruh kehidupan kita. Sekarang memakai baju itu darurat atau hajat? Memakai baju secara mutlak. Darurat atau hajat? Memakai baju secara mutlak, baju dan celana. Darurat, ikhwan. Karena tanpanya membahayakan antum. Coba antum nggak pakai baju keluar, ya, atau nggak pakai katok, pakai seragam Taifah aja. Kira-kira membahayakan perusahaan nggak? Berbahaya. Dan antum bisa ditangkap dengan itu, ya. Ini membahayakan antum. Selain itu juga menjulurkan antum kepada yang haram, yaitu membuka aurat. Maka ini merupakan darurat. Taib. Tapi
baju di sini baju yang bagus. Baju yang bagus. Baju yang bagus maksudnya baju yang cukup kayak yang antum pakai sekarang. Itu hajat. Memakai baju mutlak itu darurat. Memakai baju yang baik secara urf, ya, itu hajat. Adapun memakai baju yang mahal, masuk yang mana ini? Yang ketiga, kamalat, penyempurnaan saja. Antum nggak pakai baju mahal, nggak berbahaya sama sekali. Dan antum sebenarnya nggak butuh-butuh amat baju mahal. Yang penting kan baju menutup aurat. Telah memenuhi sisi darurat dan juga sisi hajat. Gitu loh. Kemudian, antum pakai motor kerja dari kecamatan lain kemari. Ada kan ya? Yang rumahnya di kecamatan lain ada nggak, kawan? Ada ya? Banyak ya. Nah itu pakai motor termasuk darurat atau hajat? Atau mengendarai kendaraan kemari, darurat atau hajat? Atau jalan kaki antum? Enggak mungkin jalan kaki. Ya, darurat, ikhwan. Darurat, ya enggak? Tapi spesifik motornya apa? Ya motor ya hajat. Cuman untuk bisa sampai sini kan darurat karena antum ada akad di sini wajib untuk menunaikannya. Kalau antum enggak menunaikan bahaya buat antum, akhirat antum. Iya, karena antum melanggar perjanjian gitu loh. Karena ada kontrak untuk tepat waktu di sini kerja sampai pulang gitu kan. Namun kalau motornya itu moge misalnya, makanya pakai ini darurat? Tidak. Hajat enggak sampai juga, tapi masuk ke dalam kamalat atau taziniyat karena perhiasan. Gitu. Antum pakai motor bebek misalnya, motor legenda. Baik secara makna atau secara fisik legenda. Ya, dan secara nama juga. Itu udah cukup belum? Cukup enggak? Cukup, khalas. Maka itu masuk ke dalam hajat, khalas. Taib. Nah, segala atau umumnya sesuatu yang baru, sifatnya baru, itu dimulai dari mana? Darurat, hajat, atau kamalat? Dimulai dari kamalat. Segala sesuatu yang baru, benda yang baru, itu dimulai dari kamalat. Bukan kebutuhan. Contohnya listrik. Handphone. Keberadaan awal dulu listrik dibuat oleh Alexander Graham Bell, kalau nggak salah, atau Thomas Edison, hah? Atau Jim Carrey atau siapa? Hah? Edison, ya. Panggilannya Son begitu kan? Eddie. Nanti ya. Berarti dulu sering nyupir kayaknya. Nah terus misalnya dulu orang menganggap listrik sebelum baru muncul listrik. Orang menganggapnya apa? Apakah hajat atau darurat? Enggak hajat, enggak darurat. Enggak. Melainkan itu wah hebat ya punya listrik. Oh bisa ini ya gitu. Pesawat. Apakah dulu orang berhajat pakai pesawat? Dulu ketika awal kemunculannya di penciptaannya. Enggak. Itu hanya masuk bab kamalat, taziniyat, orang bakal kurang berpikir. Ketika tahun 90-an akhir, antum berpikir enggak tentang handphone, telepon genggam dulu sebutnya? Enggak berpikir. Dan mungkin sebagian antum baru 1 tahun ketika itu. Enggak berpikir. Orang punya telepon apa? Telepon rumah kan, yang di rumah. Taib. Telepon rumah itu ketika itu hajat. Belum sampai darurat, ikhwan. Enggak kayak sekarang. Sekarang handphone awalnya itu hanyalah perhiasan. Telepon genggam. Makanya orang-orang yang punya telepon genggam itu dulu kaya. Oh orang kaya dia punya telepon genggam. Pada kagum semua orang. Tapi kemudian di 2000-an awal telepon genggam itu sudah menjadi hajat sebagian orang. Lama-lama sekarang jadi hajat atau darurat? Darurat. Awal-awal WhatsApp itu dulu apakah darurat? Enggak. Bahkan hajat pun enggak. Ya enggak? Tanpa WhatsApp pun antum bisa pakai handphone. Bahkan lu enggak ngerti WhatsApp. Tapi lama-lama kok jadi hajat, butuh ya. Bahkan sekarang jadi apa WhatsApp ini? Oh darurat atau hajat? Darurat ikhwan. Darurat. Ada enggak grup WhatsApp perusahaan? Apa tim? Ya ada. Coba kalau enggak ada itu kan susah komunikasi. Menjadi darurat. Kalau antum enggak punya itu ya bisa berbahaya buat pekerjaan antum. Begitu. Ya. Kemudian misal antum kerja di perusahaan di luar, bukan di Taifah. Nah kemudian dipersyaratkan bagi sebagian karyawan
dan sivitas perusahaan untuk mempunyai rekening dari bank yang sama. Kami tentukan bank fulan misalnya. Tapi banknya bank konvensional, ribawi. Konvensional. Dan antum baru dapat gaji kalau pakai rekening bank itu. Perusahaan nggak mau ribet pakai bank lain. Nggak mau beragam bank. Nggak mau ngeluarin dana ini itu. Pokoknya harus satu bank. Taib. Sekarang levelnya apa ini? Hajat atau darurat punya nomor rekening itu? Nomor rekening ribawi itu darurat. Makanya yang seperti ini dibolehkan karena kaidahnya darurat tubihul mahdzurat. Yang hal yang darurat. Kalau antum nggak dapat uang itu, nggak dapat gaji, ya buat apa antum kerja? Bahaya gitu loh. Maka ini membolehkan hal-hal yang tadi apa? Haram, mahdzurat. Gitu kaidahnya ikhwan. Paham ya insyaallah? Punya rambut darurat atau hajat? Punya rambut. Afwan yang di belakang Pak Andik itu kayaknya agak gundul sedikit, editor kita itu. Afwan itu ya. Darurat atau hajat? Tidak darurat, tidak hajat. Ya, melainkan ini nasib. Ya, punya alhamdulillah, enggak punya ya syukurlah, gitu kan. Begitu. Tapi kalau misalnya pakai Braille cream, misalnya pakai Tanco, pakai ini merek-merek lama, Anda enggak tahu merek sekarang soalnya. Brisk, nah pakai itu, masya Allah, aromanya itu enak banget itu. Tapi kalau wudu putih langsung semua itu. Nah itu misalnya itu hajat apa darurat atau kamalat? Ayo sob. Kamalat. Tanpa itu tetap bisa. Iya. Antum kayak gudang kutu pakai peditox. Nah ini apa sekarang? Apa peditox? Benar nggak namanya peditox? Buat ngilain kutu loh. Ini masuknya hajat, darurat atau kamalat? Masa darurat? Hajat, ikhwan. Karena tanpa peditox tetap ada kutu. Apakah berbahaya buat antum? Biasa aja. Kecuali kalau kutunya udah babon ya kelasnya ya. Nah, itu pahami baik-baik qadaul hajat. Nah, hajat di sini dia bukan makna hakiki, melainkan dia kinayah. Kinayah itu apa? Kinayah itu penyebutan suatu hal dengan istilah yang dipalingkan sebagai penghalusan, bisa juga sebagai pengelabuhan. Ya, jadi kinayah itu suatu takbir, pengungkapan atau istilah untuk hal-hal yang tidak sesungguhnya dengan maksud ya penghalusan. Ya, jadi hajat ini kinayatun 'anil bauli wal ghaid. Suatu term atau istilah kinayah untuk kencing dan BAB. Ya bahasa kita pun BAK, BAB itu kinayah, ikhwan. Buang air kecil itu kinayah namanya. Buang air besar itu kinayah. Kalau diteliti lagi maknanya salah, tetapi maksudnya kan kencing sama ya enggak enak kan berak gitu, kan enggak enak. Pak, maaf Pak Presiden, saya izin mau berak dulu, kan enggak enak ngomong gitu. Apa mau boker dulu Pak gitu kan enak. Tapi pakai kinayah. Ini namanya kinayah. Jadi pengalihan lafal untuk penghalusan atau pengelabuhan atau lainnya, ini kinayah. Dan hal ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajat ini ya, idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilil qiblah wala yastadbirha. Jika seorang dari kalian duduk untuk hajatnya. Nah, ini maksudnya ini kinayah. Ya, berarti untuk BAB, maka jangan dia menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ya. Nah, qadaul hajah sebagian mentakbirkan bab seperti ini, bab menunaikan hajat kan, bab menunaikan hajat ini kan tentang cebok. Bahasa kita cebok. Ya, itu. Sebagian mengistilahkan dengan istitabah. Ada istilah lain istitabah. Ya. Ini ada beberapa istilah ya, Pak.
Nah, jadi ada beberapa istilah: istitabah, istinja, dan istinqa. Ini 3 istilah yang artinya di kita cebok gitu. Ada juga nanti tambahan istilah istijmar, tapi istijmar ini khusus untuk selain air. Kalau istitabah, istinja, istinqa itu air ataupun istijmar semua maknanya istitabah, istinja, istinqa. Istitabah itu talabut thayyib, yaitu mencari yang baik, yaitu supaya tidak kotor. Ya. Kemudian juga istinja, talabun naja. Ya, selamat dari kotoran, mencari keselamatan dari kotoran. Kemudian istinqa, talabun naqa, mencari kejernihan, ya, kesucian. Itu istilah-istilah yang semisal dengan adab-adab qada'il hajah atau cebok bahasa kita. Ya. Dan maksud dari bab ini, bab qada'il hajah, yaitu maksudnya adalah kita mengetahui perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan yang disyariatkan sesuai dengan konteks menunaikan hajat. Ya begitu. Baik, tafadhal dimulai. Hadis pertama. 77. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa lil hadirin wa lis sami'in. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk toilet, beliau meletakkan cincinnya. Diriwayatkan oleh imam yang 4 dan hadis ini memiliki cacat. Baik. Di sini berkaitan dengan hukum memasukkan hal yang di dalamnya ada zikir, ada lafal jalalah Allah atau zikir. Memasukkan ke al-khala, Kita baca dulu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke al-khala. Baik, apa itu makna al-khala di hadis ini? Al-khala jadi maknanya al-makan al-khali. Al-makan al-khali itu tempat yang kosong. Makna bahasa al-khala, al-makan al-khali, yaitu tempat yang kosong. Makanya khayal itu kosong, nonsense. Ya. Dan secara urf makna al-khala dipindahkan ke al-bina al-mu'ad liqada'il hajah, yaitu bangunan yang dipersiapkan untuk menunaikan hajat. Tapi intinya al-khala di sini ada 2 model. Imma dia outdoor, imma dia indoor. Outdoor disebut sebagai baroz. Ya, disebut sebagai baroz. Baroz itu apa? Yaitu tempat yang terbuka untuk menunaikan hajat. Biasa di padang pasir yang bagiannya agak menjorok ke bawah. Atau bisa juga disebut al-ard al-munkhafidhah. Bagian bumi yang agak menurun, maka itu di zaman Nabi sering dipakai untuk menunaikan hajat. Memang tempat terbuka. Namun karena sepi dan tidak kelihatan dari dataran normal, maka dipakailah untuk menunaikan hajat. Ini juga termasuk khala, karena makan khali minan nas, yaitu tempat yang lepas atau kosong dari manusia. Makna bahasanya kena juga itu. Baik, kemudian makna kedua sama juga WC, kamar mandi. Tapi makna kedua ini al-bina al-mu'ad liqada'il hajah, yaitu bangunan yang dipersiapkan untuk menunaikan hajat. Ketika ia adalah bangunan, berarti dia ada sisi-sisinya. Walaupun tanpa atap, bangunan itu enggak mesti tanpa atap, enggak mesti pakai atap. Walaupun tak beratap, dia tetap disebut bina. Walaupun tak beratap, dia tetap disebut bina.
Bahkan sebagian rumah di zaman Nabi SAW itu tidak ada atapnya, dan itu tetap disebut sebagai bangunan. Ya, taib. Di mana hadis ini berlaku khala di sini? Dua-duanya. Walaupun zahir dari lafal dakhala berarti masuk, seolah-olah harus ada pintu. Tetapi wallahu alam, baik dia indoor maupun outdoor, maka hadis ini berlaku. Baik dia indoor maupun outdoor, maka hadis ini berlaku. Jadi khala di sini baik khala secara urf. Ya, khala di sini adalah khala yang secara urf berlaku baik di Arab ataupun di non-Arab. Ketika dia adalah di padang pasir dan tempat tersebut sering dipakai untuk menunaikan hajat secara indoor, secara outdoor, maka tetap disyariatkan hal seperti ini, yaitu jangan bawa-bawa benda yang ada zikrullah di situ. Apalagi kalau jelas-jelas itu kamar mandi, gitu kan. Ya, taib. Tadi al-baraz. Kemudian adapun yang indoor, maka dia bisa disebut al-kanif atau al-mirhad. Atau juga yang masyhur sekarang namanya hammam, ya. Untuk istihmam, ya, untuk mandi, BAB dan seterusnya. Atau bahasa kita apa? MCK itu apa? Mandi, cuci, kakus. Maka ini masuk dalam al-khala semuanya. Taib. Maka ketika beliau masuk ke al-khala wa du'a khatamah, beliau menaruh khatamnya. Khatam ini ada dua makna pada asalnya secara bahasa. Khatam, makna pertama khatim. Khatam makna kedua yaitu cincin. Maka Nabi SAW disebut khatamun nabiyyin, yaitu akhir dari para nabi, yaitu khatim. Namun makna di sini bukan akhir, tapi maknanya adalah cincin. Beliau meletakkan cincinnya untuk menjaga nama Allah Ta'ala yang terukir di cincin tersebut. Ya, terukir di cincin tersebut. Ya. Di cincin itu berarti cukup besar sedikit ya. Ada lafal Muhammad, Rasul dan Allah. Muhammad Rasul Allah. Ya, Muhammad Rasul Allah. Ini untuk menstempel. Dan ini bukan bermaksud untuk menjadikan lafal jalal Allah itu paling bawah, bukan. Ya, tetapi itu urutannya memang secara lafal khabar dan mubtada. Mubtada dan khabar, Muhammad adalah Rasulullah. Ya, karena enggak melebar, maka sifatnya apa? Vertikal. Muhammad Rasul Allah, gitu. Faham enggak apa yang ngomong ini, kawan? Nah, karena ada lafal jalala Allah Azza wa Jalla di situ, maka beliau pun melepas khatamnya ketika ingin menunaikan hajat. Begitu, ha? Taib. Sebagian ulama atau banyak dari ulama memakruhkan masuk ke WC atau semisal sambil membawa hal-hal yang di dalamnya ada zikir. Ya, ada lafal jalala Allah baik berupa khatam atau gelang atau termaktub di kertas seperti Al-Quran, mushaf, apalagi mushaf ya, atau kitab-kitab ilmu yang di dalamnya terdapat lafal jalala Allah dan zikir-zikir, maka makruh dan dianjurkan untuk ditaruh di luar. Ya, ini apa? Wajib atau sunnah? Sunnah, tidak sampai wajib. Kenapa begitu? Karena hadis ini hadis apa? Perbuatan Nabi, bukan perkataan Nabi SAW. Paham enggak? Ini namanya sunnah fi'liyah. Adapun sunnah qauliyah berarti perintah atau larangan Rasul dari lisan beliau langsung. Adapun ini hikayat tentang perbuatan beliau. Maka hikayat tentang perbuatan Rasulullah itu namanya apa? Sunnah fi'liyah. Dan ketika ada suatu anjuran atau larangan dalam sunnah fi'liyah, maka hukum asalnya kembali ke mustahab, anjuran, atau kembali ke makruh kalau larangan. Bukan dikembalikan kepada pengewajiban kalau itu perintah,
atau pengharaman kalau itu larangan. Beda dengan sunnah qauliyah. Kaidahnya begitu dalam usul fiqih. Al-aslu fil amri al-wujub, itu dalam sunnah qauliyah. Asalnya perintah itu adalah pengajiban dalam sunnah qauliyah dengan lisan Rasulullah SAW. Kalau kalau larangan, al-aslu fil nahi at-tahrim. Asalnya larangan itu adalah pengharaman di sunnah apa? Qauliyah. Adapun kalau misalnya hadisnya adalah sunnah fi'liyah, yaitu hikayat sahabat tentang perbuatan Nabi, kalau itu berupa perintah, suatu hal yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya maka itu dikembalikan hukumnya ke apa? Ke sunnah, bukan ke wajib. Contohnya ini, Rasulullah SAW kalau beliau masuk kamar mandi, maka beliau menaruh khatamnya. Ini kan ada sisi seolah diperintahkan kita ya seperti itu gitu loh, mengikuti Nabi SAW. Maka hukumnya, karena ini sunnah fi'liyah, maka hukumnya apa? Mustahab atau masnun atau disunnahkan, mandub. Ya, begitu. Baik. Nah, ketika ini sunnah hukumnya, maka sebagian fuqaha atau sebagian usuliyin menerapkan bahwasanya atau banyak dari suatu hal yang dihukumi sunnah, maka tidak melakukannya berarti makruh. Ini bukan kaidah untuk seluruh perkara ya, tapi sebagian ulama menyatakan sebagian dari hal yang sunnah, jika tidak kita lakukan maka menjadi makruh atau kita terkena hukum makruh. Artinya memasukkan hal yang ada bersifat zikir ke WC itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Paham ya di sini ya? Nah, dan lihat di sini. Ada makruh dan ada haram. Beda enggak? Ikhwan, beda enggak? Makruh dengan haram beda enggak? Beda. Persamaannya sama-sama terlarang. Perbedaannya kalau makruh itu ya kalau dilakukan enggak berdosa. Tidak dilakukan dapat pahala. Kalau haram dilakukan berdosa. Tidak dilakukan dapat pahala yang lebih besar daripada meninggalkan makruh. Tayyib. Ada enggak hal yang mengubah hukum makruh dan haram? Ada. Ada. Nah, sekarang yang mengubah hukum haram menjadi tidak haram hal apa? Yang tadi awal-awal kita sebut. Darurat. Kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang sifatnya daruri, yang ketiadaannya membahayakan, maka itu bisa membolehkan atau menghalalkan yang tak haram, yang haram. Nah, untuk makruh apa yang membuat hukum tersebut berubah? Hajat. Maka ketika itu bersifat hajat, kemakruhan bisa hilang. Faham enggak, ikhwan? Ketika itu hajat, maka kemakruhan bisa hilang. Hukumnya enggak makruh lagi, hukumnya boleh. Oke? Iya. Apalagi kalau sifatnya darurat, lebih terlarang, lebih dihapus lagi hukum makruhnya. Ngerti enggak, ikhwan? Misal antum ada tas dan di dalamnya ada Al-Qur'an, mushaf, buku-buku ilmu. Antum pengen ke WC stasiun atau terminal. Kalau antum taruh di luar di wastafel, maka ini posibilitas hilang. Kewajiban antum adalah hifdzul mal. Maka kehilangan atau potensi kehilangan benda-benda ini membahayakan antum juga gitu loh. Minimal ini hajat buat antum, jadi jangan sampai kehilangan hajat ini. Maka kemakruhan membawa benda-benda ini ke dalam kamar mandi atau WC dalam rangka hifdzul mal, maka ini hilang kemakruhannya sama sekali. Kemakruhannya hilang. Paham gak, ikhwan? Kecuali kalau di sini WC ini enggak ada orang, maksudnya orang jarang berkunjung ke WC ini, antum taruh di luar pun tetap safe, aman. Iya. Maka di sini makruhnya hukumnya makruh terwujud di sini. Karena apa?
ya antum enggak ada kedaruratan dan hajat untuk membawanya ke dalam. Gimana? Paham, ikhwan? Contoh di sini, di gedung ini. Coba antum. Masa antum bawa Al-Quran, bawa tas dalamnya ada mushaf, antum takut kehilangan mushaf, terus bawa ke dalam. Malah makruh di sini. Apa hajatnya antum? Emang ada yang mau nyolong mushaf antum? Udah bekas, ya, udah dinamain pula, dan ada cap milik masjid wakaf lagi. Bikin malu aja antum. Maka ini nggak boleh apa? Nggak boleh dimasukin ke kamar mandi. Hukumnya makruh memang, tidak sampai haram. Kecuali kalau antum ada niatan menghinakan Al-Quran, makin bisa haram, bahkan bisa murtad dengan niatan buruk tersebut. Ya, na'udzubillah min dzalik. Oke, paham di sini ya hadis pertama ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Fadhal. Bismillah. Qala al-musannif wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk WC, beliau membaca ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Akhrajahu as-sab'ah. Baik. Di hadis pertama tadi, hadis ini ma'lul, memiliki beberapa cacat dalam sanadnya dan juga dinyatakan munkar oleh sebagian dari ulama, di antara bahkan Abu Daud yang merupakan perawi dari hadis ini. Ya. Taib, munkar di sini kenapa munkar, ikhwan? Kenapa disifati sebagai hadis munkar? Apa makna munkar di sini, ikhwan? Munkar. Hadis ini munkar. Ya. Munkar. Ada hadis munkar, gimana hadis munkar? Gitu. Berarti hadis ngajarin kita kemunkaran, bukan itu maksudnya. Ini istilah dalam ilmu hadis. Ada istilah namanya ma'ruf dan munkar. Itu dalam hadis, ilmu hadis juga ada. Jadi ada istilah namanya mahfuz versus syadz. Ada istilah namanya ma'ruf versus munkar. Kalau mahfuz versus syadz, mahfuz adalah hadis yang sahih. Syadz itu juga hadis sahih, namun bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Maka yang syadz ini dilemahkan karena bertentangan dengan hadis sahih lainnya dan tidak bisa dikompromikan, juga tidak bisa ditemukan histori nasakhnya. Adapun ma'ruf dan munkar. Ma'ruf itu hadis yang sahih yang bertentangan dengan hadis munkar. Dan hadis munkar, hadis yang dhaif dan bertentangan dengan hadis yang ma'ruf, hadis yang sahih. Jadi hadis munkar ini levelnya itu turun sekali. Karena apa? Sudah dhaif, bertentangan pula dengan hadis yang sahih, maka lebih downgrade. Ya. Ala kulli hal, di sini para ulama juga sebagian membela hadis ini. Jadi tidak serta-merta langsung hadis ini memiliki illat. Ya, karena memiliki illat dan bertentangan dengan beberapa hadis yang menunjukkan pembolehan untuk masuk ke kamar mandi karena dengan adanya lafal jalalah atau lafal zikir. Tapi ala kulli hal, wallahu alam, kita lebih ikut ke pendapat yang menghukumi makruh sebagai ta'zim dan penghormatan. Ulama juga berselisih pendapat mengenai antum membaca bismillah di kamar mandi makruh atau boleh. Itu berselisih pendapat ulama. Sebagaimana di sini hal ini. Ya, wallahu a'lam. Ya. Tapi yang lebih sahih adalah wallahu a'lam, ini tetap makruh. Tetap makruh, ya. Dalam rangka apa? Ta'zim, mengagungkan. Tidak sampai haram insyaallah. Yang ke-78 dari beliau lagi, Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Rasulullah SAW jika masuk kamar mandi, masuk WC,
Maka beliau berkata, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, saya berlindung kepada Engkau dari al-khubuth dan al-khaba'ith. Al-khubuth dan al-khaba'ith. Al-khubuth dan al-khaba'ith. Al-khubuth di sini sebentar. Sebelumnya idza dakhala al-khala. Jika Rasulullah idza dakhala al-khala, bukan ketika sudah masuknya baru baca, melainkan idza arada an yadkhul al-khala, itu maknanya. Idza arada an yadkhul al-khala, jika beliau hendak masuk ke kamar mandi. Berarti di luar kamar mandi beliau bacanya. Sebagaimana dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Jika kalian mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka wudulah. Wudu itu kan sebelum salat, bukan pas lagi salat. Maka makna idza qumtum ila sholati, maknanya idza aradtum an tuqimus shalah. Itu maknanya. Wudu dilakukan sebelum salat. Baca doa masuk WC dilakukan sebelum masuk. Oke? Taib. Sekarang bagaimana parameter atau batasan masuk WC-nya? Yaitu masuk pintunya. Nah, pintunya itu yang mana? Gitu loh. Ya kalau di sini gampang ya, pintu yang masyhur, maklum. Tapi di beberapa masjid itu kan tempat wudu dengan urinoir digabung. Paham enggak maksudnya? Tempat wudu dan urinoir digabung. Oke? Wallahu a'lam. Mungkin karena denahnya seperti itu, maka ketika antum masuk ke tempat wudu, maka itu sama dengan masuk ke dalam WC atau kamar mandi. Iya. Maka baca doanya sebelum masuk situ. Begitu. Ya. Iya, karena di dalamnya satu ruangan itu menggabungkan semuanya. Ya. Urinoir, dan itu tidak berpintu urinoirnya masalahnya. Kecuali kalau misalnya buat kencing itu berpintu. Dan jadi di dalam satu ruangan ada ruangan lagi. Ruangan dalamnya ini untuk pipis atau BAB. Ada urinoir dan ada WC jongkok dan semisalnya. Tapi di kamar luarnya itu adalah tempat wudu. Maka itu enggak masalah. Maka itu baru bacanya ketika masuk ke pintu WC-nya itu. Antum Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kan dia kamar mandi di bawah biasanya kan? Ke bawah gitu kan? Nah, itu biasanya itu ruangan gede, panjang, itu buat wudu di sisi-sisinya. Tapi ketika untuk pipis, itu ada lagi kamarnya untuk masuk itu. Maka kalau nggak ada sekat, kalau misalnya masing-masing buat pipis dan BAB itu ada pintu masing-masing, maka berarti tempat wudunya itu bukan termasuk hammam atau WC. Begitu. Maka nggak perlu untuk baca doa ini, karena antum tidak sedang masuk WC, apalagi cuma wudu doang. Paham gak ikhwan? Taib, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari al-khubuth dan al-khaba'ith. Ditafsirkan di sini al-khubuth itu setan laki-laki. Al-khaba'ith setan perempuan. Khubuth jamak dari khabith. Khaba'ith jamak dari khabithah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika kita melawan syaitan, maka yang wajib adalah meminta perlindungan kepada Allah, karena syaitan itu gaib. Syaitan ini gaib. Suatu marbahaya yang sifatnya gaib, kita nggak bisa melindungi diri kita secara pribadi, secara mandiri darinya, nggak bisa. Melainkan membutuhkan Allah, ini dalilnya. Juga dalil lain dalam doa zikir pagi petang, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwa saya. Jiwa antum tu gaib, ikhwan. Nyawa antum tu gaib. Maka antum berlindung kepada Allah dari hal yang gaib yang merupakan jiwa antum sendiri. Karena antum enggak bisa mengendalikannya. Ya. Wa min syarri syaitani wa syirkih, dan keburukan syaitan dan sekutunya. Taib. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya syaitan itu memiliki jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.
Lihat, dari segi setan aja LGBT nggak ada. Transgender atau apa, mukhannats, operasi plastik beda, nggak ada. Maka kalau ada manusia kebanci-bancian, itu asyaddu syaitanan minas syayatin. Lebih setan daripada setan-setan ini. Mungkin setan-setan ini juga muak ngeliat banci-banci itu. Apalagi selfie, kemudian operasi plastik sampai bibirnya doer dan seterusnya. Maka setan-setan seperti ini tertawakan oleh setan yang hakiki gitu loh. Kok ada yang lebih buruk dari kita ya, gitu kata setan. Bencong dan banci itu. Baik mustasna ataupun yang memang ngondek dari sananya. Ya. Maka Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith menunjukkan adanya gender dalam dunia jin. Namun sekali lagi, ketika itu gaib kita tidak bisa memastikan jin fulan ini laki atau perempuan, Allah lebih tahu. Walaupun zahirnya dia ngaku laki-laki atau sore laki-laki, tapi antum tidak tahu hakikatnya. Karena antum tidak melihat. Tidak bisa melihat kita. Hatta anak indigo yang lihat pun enggak boleh memastikan itu jin laki atau perempuan. Dia enggak tahu. Karena itu khayalan atau talbis iblis atau talbis syaitan. Antum misalnya ngelihat kuntilanak di pohon. Cekikikan suaranya suara perempuan. Taib, antum yakin enggak dia perempuan? Enggak tahu juga, belum tentu. Belum tentu. Rambutnya panjang, anak metal banyak yang panjang rambutnya. Maka di sini enggak bisa memastikan. Memang zahirnya perempuan, akhwat kunti, tetapi jin itu bisa ini pura-pura jadi perempuan bisa. Iya. Gitu. Maka enggak bisa memastikan. Allah lebih tahu tentang aslinya dia seperti apa. Mau dia wewe gombel misalnya. Oh itu, ini nenek-nenek perempuan nih pasti. Antum enggak tahu aslinya dia gimana, enggak tahu. Ya. Dan hadis ini menunjukkan juga bahwa saya di kamar mandi dan tempat sampah mazabil dan hammamat itu tempatnya syaitan. Maka hendaknya pesugihan itu nyarinya enggak usah jauh-jauh di hutan Soeharto, enggak usah. Nyarinya di mana? Di WC sana banyak itu. Iya, di lubang-lubangnya cari itu. Ya. Gitu, dukun-dukun. Makanya antum kalau tahu dukun yang beneran, bukan dukun online, bukan dukun-dukunan, dukun beneran itu biasanya di rumahnya punya ruangan khusus buat praktek. Dan di situ nanti bakal ada kotoran dan bangkai-bangkai. Karena itu mengundang syaitan. Ini memang bukan buat WC, tetapi ini mengundang syaitan. Syaitan akan suka dengan mazabil dan qadharat, tempat-tempat yang kotor, najis itu suka. Sampai ada seorang imam kampung, orang menganggapnya imam, tapi dia ternyata dukun. Dan dia taubat akhirnya pada waktunya, dia menceritakan sejarah perdukunan dia. Dahulu ketika jadi imam, dia enggak pernah sholat dalam keadaan suci. Dia selalu menyengaja kentut atau BAB atau BAK sebelum jadi imam. Artinya dia enggak pernah sholat dan dia mengejek Allah Azza wa Jalla dengan itu, karena itu persyaratan untuk perdukunannya. Maka ini terjadi seperti ini. Kemudian juga dihikayatkan oleh dukun lain bahwasanya dirinya dulu ketika menjadi dukun atau mantan dukun ya. Dulu waktu masih jadi dukun, ya, dia itu selalu menerima wakaf ketika membuka praktek perdukunannya. Ya, mungkin namanya bukan paranormal atau supaya mengelabui orang. Maka dia pun mensyaratkan kalau misalnya mau pakai jasa saya enggak menerima uang. Ya, menerima cuman enggak seberapa, tapi saya lebih terima wakaf Al-Qur'an buat fakir miskin dan orang-orang di kampung-kampung, gitu ngomongnya. Tahu enggak antum sebenarnya apa yang terjadi? Wakafan Quran yang diberikan oleh klien dukun ini itu enggak pernah sampai kepada tangan yang dituju. Melainkan apa? Ternyata selama ini Al-Quran tersebut ditumpuk-tumpuk di ruang praktek perdukunannya dan pakai tinja gitu, dilumuri pakai tinja dan kotoran dikencingin dan seterusnya di ruang prakteknya. Tapi gitu, itu persyaratan dukun. Ya.
Ya seperti itu, ikhwan. Maka syaitan itu menyukai dengan hal-hal yang najis seperti itu. Oleh karena itu syariat Islam memerintahkan agar seseorang itu secara faurian, yaitu secara segera bergegas untuk menghilangkan najis. Jangan menunda-nunda, ya, begitu. Baik, lanjut, fadhal. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk WC, lalu aku dan seorang anak sepertiku seusiaku membawa wadah kecil berisi air dan tombak pendek. Lalu beliau beristinja dengan air itu. Muttafaqun alaih. Baik, di sini hadis Anas bin Malik lagi, beliau berkata, kana Rasulullah SAW yadkhulul khala. Rasulullah SAW pernah masuk WC, fa ahmilu ana wa ghulam nahwi, maka aku dan seorang anak sepertiku yaitu seusiaku membawa wadah kecil berisi air dan tombak pendek. Tombak pendek ini untuk menjadi hajiz atau penanda bahwasanya beliau sedang menunaikan hajat agar orang tidak mendekat. Lalu beliau beristinja dengan air tersebut. Di hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya yaitu bolehnya seorang alim, bahkan bukan alim sekalipun, untuk meminta bantuan untuk memenuhi hajatnya. Hajat Rasulullah di sini adalah mendapatkan air. Ya, maka boleh di sini. Ini bukan berarti minta tolong padahal mampu, ya, bukan minta-minta, enggak. Ini meminta tolong untuk mendapatkan hajat. Ya, apalagi beliau dalam konteks seorang alim atau tokoh, dan beliau memiliki beberapa gulam atau anak budak, bukan budak secara syar'i tetapi yaitu pembantu, khadim, lebih tepatnya khadim, pembantu, maka ini diperbolehkan. Ya, Anas bin Malik dan seorang gulam yang semisal beliau ketika itu masih kecil, usianya belum baligh, kemudian membawakan seember air. Faedah berikutnya bahwasanya faedah berikutnya tentang istinja. Asalnya istinja itu dengan air. Asalnya istinja itu dengan air. Dan dibolehkan pula istinja dengan selain air yang memenuhi kriteria untuk menghilangkan najis secara global. Ya. Paham? Istinja bisa dengan dua media. Media paling utama adalah air. Media kedua adalah apa selain air yang dibolehkan dan memenuhi kriteria menghilangkan najis secara global. Kita enggak mengatakan secara total, enggak. Kalau dengan air antum harus total. Ya. Tapi kalau dengan selain air, antum tidak difardukan untuk total, tapi maksimal. Ngerti gak, ikhwan? Beda loh. Dengan air, antum harus total, maksimal. Harus total harus hilang itu najisnya, tinjanya harus hilang. Nah, dengan selain air itu maksimal. Kalau masih tersisa dari najis, maka itu dimaklumi, diberi uzur, dima'fu. Seperti itu, ikhwan. Dan ada riwayat dengan salah satu ahjar misalnya. Minimal 3 batu. Ya. Kalau tidak dirasa belum cukup, lebih dari itu yang penting ganjil, witir. Ganjil. Taib. Istijmar yaitu menghilangkan kotoran, kemaluan yang najis dengan selain air, itu adalah dengan benda-benda yang sesuai dengan kriteria, dibolehkan dan tidak ada larangan dengannya. Hal yang dicontohkan yaitu apa? Batu. Itu jelas. Dan yang semakna dengannya dari segi penghilangan najis secara global. Seperti apa? Tisu. Kertas yang tidak terpakai. Itu boleh. Apalagi, ikhwan? Daun yang bisa menghilangkannya.
Itu juga bisa. Jangan pakai daun pisang, licin itu. Daun pisang, daun talas kayak kurang baik itu. Daun yang agak kasar. Ya, seperti batu kan ada agak khosin gitu, agak kasar. Apa lagi? Handuk. Jangan handuk, janganlah. Lagi handuk istri antum lagi, jangan. Kayu, fadal. Selama benda itu tidak terpakai. Jangan pakai gagang pintu, pakai ujung gayung, itu nyelakain orang namanya. Dilarang pakai kotoran lain yang mengering, nggak boleh. Tai kucing udah kering antum pakai buat cebok. Bonang, kurang, tulang, ya tulang juga nggak boleh. Tulang kering, bukan tulang kering ini, maksudnya tulang yang udah kering. Apalagi kalau tulang tersebut masih nempel pada makhluk hidup itu, seperti tanduk kambing misalnya, masih di kepalanya, itu nggak mungkin. Ini namanya mencelakai diri sendiri, ya. Maka tulang nggak boleh, pakai kotoran lain nggak boleh. Ya alasannya masing-masing ada. Dan alasannya yang kata Rasulullah itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Itu diantara alasannya, itu alasan paling topnya. Ya, taib. Ya. Jadi istinja bisa dengan air, itu paling utama. Kedua, bisa dengan selain air, yaitu benda yang memenuhi kriteria untuk menghilangkan najis secara global. Karena namanya istijmar atau dengan tisu atau itu nggak bisa menghilangkan najis secara total. Karena ketika antum oles berapa kali ganjil, udah dirasa semua udah kena dengan tisu itu, tapi pasti masih ada sedikit lengketan atau semisalnya karena nggak pakai air. Dan yang seperti ini dimaafkan dan dibolehkan. Oke? Gak enak. Ngebayangin gak enak. Taib, fadhal lagi. Kita sampai hadis satu lagi aja. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجة. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ambillah bejana kecil, lalu beliau pergi sehingga bisa menutupi diri dariku. Lalu beliau buang hajat. Muttafaqun alaih. Taib, ini hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW, khudhil idawah, ambillah bejana kecil buat saya. Ini juga menunjukkan bolehnya seorang alim atau seseorang secara umum ketika memang dia berhajat untuk meminta tolong dibawakan suatu hajatnya. Fantalaqa hatta tawaru anni, lalu beliau pergi sehingga bisa menutupi diri dariku. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asal sikap menunaikan hajat itu tasattur, yaitu menutup diri dari pandangan manusia, itu syar'i. Itu enggak boleh dia sengaja menzahirkan BAB-nya atau BAK-nya. Makanya setelah itu akan ada hadis larangan BAB atau BAK di tempat yang membuat orang-orang itu melaknat pemilik BAB ini, gitu loh. Ya, jadi tidak boleh menzahirkan fisik kita dan tidak boleh menzahirkan hasil dari BAB-BAK kita. Ya. Makanya wajib menyetor. Nyetor ya namanya. Bukan wajib cebok aja, disetor. Supaya enggak kelihatan lagi. Ya, jangan menyisakan untuk saudaranya ya setelahnya. Ya. Nah, beliau menutupi diri dariku, tasattur. Dan juga ikhwas sekalian, di antara adabnya juga diusahakan
kalau antum merasa di luar kamar mandi ini ada orang-orang, jangan zahirkan suara antum. Maksudnya suara ya. Jadi suara pemilu antum tuh jangan dizahirkan. Ya. Gitu. Usahakan inkhifadus saut gitu, ya. Volumenya atau getar aja sendiri, getar sistem getar, vibrate. Ya, jadi enggak usah kalau bisa, ya. Tapi kalau keceplosan ya udah mau gimana lagi. Ya siapa tahu kan mungkin suara antum nyablak kan enggak bisa diinin, ya udah. Ya, cuman usahakan untuk menahan diri jangan sampai terdengar oleh orang luar. Lebih buruk lagi kalau orang di luar itu juga nunggu suara antum, itu lebih buruk lagi. Iya. Antum tahu nggak kereta namanya Berantas atau Bengawan? Itu kereta ekonomi kelas kambing dulu. Iya, kambing bisa masuk itu. Mungkin kalau ada padang pasir ada ontak masuk kali itu dalam. Ana dulu waktu ke Solo dari Jakarta naik kereta itu dari Senen. Subhanallah, penuh. Itu kan sampai jalanan itu penuh itu. Dan kita duduk di antara bangku-bangku, duduk di situ dengan barang-barang. Kan dulu kan apa namanya? Pedagang-pedagang itu kan berlalu lalang itu. Itu kita lagi tidur gini dipantatin sama pedagang, itu udah biasa. Dan baunya itu ini kadang berkali-kali ini kok bau kayak familiar ya baunya. Ya, dan pakai ginian doang kan. Jadi sering semerbak gitu kan. Asap rokoknya gitu. Kretek lagi kan. Pekat banget gitu. Saking penuhnya di bagian WC pun dipenuhi penumpang, mereka itikaf di dalamnya itu. Kan malam. Dari situ. Ada yang kebelet BAB. Ya. Iya, kebelet BAB. Penghuni di situ ada 4 orang atau 5 orang itu. Di kamar mandi agak luas sedikit kamar mandi. Ekonomi tapi lumayan lah 4 orang daripada enggak dapat tempat dari situ. Akhirnya ada yang pengen BAB kebelet. Mereka keluar akhirnya kan. Khuruj mereka. Tapi enggak sampai 40 hari ya. Khuruj mereka. Masuk ini orang, si pelaku ini masuk untuk menunaikan hajatnya di tengah sawah, gitu kan? Iya. Pas banget dia menunaikan hajat, kereta berhenti. Disitulah terdengar gaung-gaung yang ajaib. Wah, suara yang luar biasa itu. Mungkin memang betul-betul dia tuh udah kebanyakan gas mungkin ya. Itu yang di luar jadi apa? Mereka ketawa karena ya tak lama lagi ketika itu keluar kan mereka yang akan menempati tempat yang mulia itu, gitu. Iya. Karena tempat itu tuh life saver, ikhwan. Iya. Penyelamat kehidupan itu. Coba antum ketika merinding kayak gitu, coba hidup antum kan udah di ujung tanduk ini. Nyari WC akhirnya. Nah, tapi kalau orang udah keceplosan, udah nggak bisa nahan, keluar semua sampai bergetar, ya mau gimana lagi? Kayak gitu. Adab pada asalnya tidak menzahirkan suara, hasil dan seterusnya, jangan. Tapi kalau misalnya memang sudah terlanjur dan nggak bisa tahan, ya khalas, dimaafkan. Begitu. Maka Nabi SAW fantalaqa hatta yatawarra anni. Nabi SAW pergi untuk menutupi diri dariku. Faqadha hajatah, lalu beliau menunaikan hajat. Ini juga menunjukkan bahwa saya carilah tempat menunaikan hajat yang jauh dari pandangan manusia. Ya, begitu. Jangan misal di kali kecil, ya, menunaikan hajat, taunya ini jembatan, taunya ada anak SD lewat gitu. Ya, cari tempat-tempat yang jauh dari jembatan supaya tidak ada saksi nanti, ya. Gitu. Ya begitu, mungkin cukup insyaallah. Ada soal, ikhwan? Atau tidak ada? Ya, mungkin kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita ketemu lagi pada pekan depan hari Senin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.